Om Swastiastu, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai neraca lajur dan neraca lajur perusahaan manufaktur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Diva Atnyana Putra, nomor absen 19, dan teman saya, Nikomang Ayu Agustini, nomor absen 18. Materi yang pertama yaitu pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan kertas kerja berkolom-kolom atau lajur yang digunakan untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan laporan keuangan perusahaan. Serta, akuntan seringkali menggunakan neraca lajur atau worksheet atau dokumen yang memiliki beberapa kolom dalam mengikhtisarkan data untuk laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan suatu jurnal, buku besar, atau laporan keuangan, tetapi hanya merupakan sarana ikhtisar yang membantu mengidentifikasikan akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua yaitu tujuan penyusunan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tujuan pertama dari pembuatan neraca lajur adalah memudahkan untuk menyusun laporan keuangan. Pembuatan neraca lajur akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun laporan keuangan agar data yang akan digunakan sudah tersusun secara sistematis. Neraca lajur membantu menggolongkan data yang berasal dari buku besar sehingga tampilannya ringkas. Pembuatan laporan keuangan bisa langsung melihat neraca lajur tanpa harus mengumpulkan kembali data pembukuan perusahaan dari awal. Banyak informasi yang akan dimuat dalam neraca lajur termasuk data dari penyesuaian. Penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan secara lebih cepat apabila neraca lajur sudah dibuat. Neraca lajur perusahaan juga akan membantu memudahkan proses auditing. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Informasi neraca saldo merupakan dasar utama yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Perusahaan memperoleh informasi neraca saldo ini dari posting buku besar yang akan dilakukan setelah pencatatan transaksi. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Tujuan dari pembuatan neraca lajur yang berikutnya adalah untuk meminimalisir adanya kesalahan laporan ke depannya. Format neraca lajur yang ringkas memudahkan para penggunanya untuk memahami data dalamnya. Perusahaan bisa meminimalisir kesalahan tersebut dengan cara membuat laporan keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan bisa disusun dengan mengacu pada neraca lajur karena tidak membingungkan untuk dipahami dan tampilannya ringkas. Yang keempat yaitu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Keberlangsungan usaha merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Perusahaan bisa memperkirakan hal yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan usahanya melalui neraca lajur. Perusahaan juga bisa melihat saldo modal terbaru dalam neraca lajur untuk digunakan sebagai perputaran operasional. Nilai saldo yang ada di neraca lajur cukup relevan untuk digunakan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, meskipun laporan keuangan yang lengkap dan lebih rinci belum selesai dipersiapkan. Selanjutnya yaitu langkah membuat neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Neraca lajur mempunyai format tersendiri dalam pembuatannya agar terlihat lebih ringkas. Pada umumnya, format yang digunakan untuk menyusun neraca lajur adalah menggunakan 10 kolom. Format ini terdiri dari nomor, nama akun, dan debit kredit. Kolom debit kredit ini tentu saja dibuat berpasangan untuk setiap komponen laporan keuangan. Ada 4 komponen yang ada dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Setiap komponen ini saling berhubungan karena perhitungannya didasarkan pada neraca saldo dan penyesuaian. Komponen laba rugi dan neraca lajur akan mengalami penggolongan berdasarkan tipe akun yang harus ada di dalamnya. Yang kedua yaitu mengisi nomor akun dan nama akun. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah mempersiapkan format neraca lajur adalah mulai mengisi nomor dan nama akun. Pengisian ini harus dilakukan mulai dari nomor akun terkecil agar terlihat lebih rapi. Nomor yang harus diisikan ke dalam neraca saldo melambangkan penggolongan dari tipe akun. Urutan untuk mengisi nomor dan nama akun ini dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengisian nomor dan nama akun yang berurutan memudahkan untuk input transaksi berikutnya. Pengisian pada neraca lajur ini bisa didasarkan pada daftar akun yang sudah dibuat pada awal periode. Perusahaan juga bisa mengisi akun tambahan yang mungkin dibutuhkan dalam periode bersangkutan agar tidak ada melewatkan transaksi. Yang ketiga itu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca lajur adalah mengisi bagian kolom jurnal penyesuaian.
Kemudian jurnal penyesuaian ini terdiri dari dua kolom, yaitu debit dan kredit. Letak dari kolom jurnal penyesuaian adalah di samping neraca saldo. Data yang diisikan dalam komponen penyesuaian berasal dari transaksi penyesuaian yang ada di dalam akhir periode. Transaksi penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan saldo dalam akun tertentu yang membutuhkan pencatatan. Pengisian komponen ini biasanya dilakukan berdasarkan jurnal penyesuaian untuk letak debit dan kreditnya. Pengisian penyesuaian ini harus dilakukan dengan teliti karena komponen ini penting untuk melihat saldo terbaru akun tertentu. Salah satunya adalah perubahan akumulasi penyusutan. Yang keempat yaitu menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Komponen berikutnya yang ada di dalam ledger adalah nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Perhitungannya dilakukan dengan mengakumulasikan neraca dan jurnal penyesuaian untuk mengetahui saldo terbaru secara keseluruhan. Pada saat menambahkan nominal neraca saldo setelah penyesuaian ini, tidak semua akun mengalami perubahan. Saldo yang akan mengalami perubahan hanya berkaitan pada transaksi dalam jurnal penyesuaian saja. Neraca saldo setelah penyesuaian berguna untuk mengetahui nominal terbaru dari setiap akun secara keseluruhan. Pastikan bahwa nominal yang sudah dimasukkan sudah benar, agar pada akhir perhitungan saldonya akan tetap seimbang. Yang kelima yaitu mengisi kolom neraca dan laba rugi. Kolom selanjutnya yang harus diisikan dalam neraca lajur adalah komponen laba rugi. Jenis akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah akun real. Saldo dari akun tersebut diperoleh dari nominal yang sudah disesuaikan. Jenis akun lain yang dimasukkan dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan ini diperoleh dari transaksi yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional termasuk penjualan. Akun beban merupakan pengeluaran kegiatan operasional perusahaan yang akan terjadi selama satu periode. Beban perusahaan ini terjadi akibat adanya kegiatan operasional maupun pengeluaran lainnya yang menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Komponen berikutnya yang harus diisikan adalah kolom neraca sesuai dengan saldo terbaru. Kolom neraca ini diisikan dengan akun nominal yang terdiri dari aset kewajiban dan ekuitas. Saldo yang akan diisikan ke dalam komponen ini berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kolom debit pada bagian neraca diisikan dengan akun debit, kecuali yang bersaksi kontra, seperti akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian piutang. Sementara kolom kredit digunakan untuk mengisi saldo akun kewajiban dan ekuitas perusahaan. Hasil akhir antara debit dan kredit pada neraca dan laporan laba rugi pada umumnya akan mengalami selisih jumlah. Selisih jumlah dari saldo akhir neraca dan laba rugi ini harus sama agar bisa menemukan profit atau kerugian usaha perusahaan selama satu periode. Baik, perkenalkan nama saya Niko Maya Agustini, nomor absen 18. Di sini saya akan melanjutkan pengertian tentang neraca lajur manufaktur. Baik, berikutnya adalah pengertian neraca lajur perusahaan manufaktur. Laporan keuangan yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Neraca lajur ini mencakup semua akun yang relevan untuk perusahaan manufaktur, termasuk akun-akun untuk persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dengan neraca lajur ini, perusahaan dapat melacak dan menganalisis semua transaksi keuangan mereka secara terperinci. Berikut komponen penting dalam pembuatan neraca lajur yang terdiri dari beberapa komponen penting yang terkait. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku menunjukkan biaya bahan baku yang tersedia untuk digunakan, pembelian bahan baku selama periode, dan jumlah bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk pekerja yang terlibat secara langsung dalam pembuatan produk, seperti operator mesin dan tim perakit. Yang ketiga, overhead pabrik. Overhead pabrik yang mencakup semua biaya produksi dengan catatan tidak dapat diatribusikan secara langsung ke bahan baku atau tenaga kerja langsung. Contohnya, sewa pabrik, depresiasi peralatan, dan biaya manajemen. Selanjutnya, langkah membuat. Yang pertama, mengumpulkan semua data transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, mencatat ke jurnal. Setiap transaksi dicatat dengan menggunakan prinsip debit kredit sesuai dengan aturan akuntansi. Pencatatan ini akan membantu proses pelacakan sumber dari setiap angka akuntansi dan memudahkan proses audit. Yang ketiga, posting ke buku besar. Proses ini melibatkan pemindahan ringkasan transaksi dari
jurnal ke akun yang sesuai di buku besar. Yang keempat, siapkan neraca sementara. Tujuan dari neraca sementara untuk memverifikasikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Langkah ini juga membantu mengidentifikasikan kesalahan yang bisa saja terjadi dalam proses pencatatan dan posting. Yang kelima, identifikasi dan lakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dapat berupa pengakuan pendapatan yang belum direalisasi, alokasi biaya per biaya, depresiasi aset, dan penyesuaian persediaan. Yang keenam, menyiapkan neraca lajur manufaktur. Neraca lajur manufaktur yang sudah disiapkan berisi semua dokumen dari langkah-langkah sebelumnya, mencakup semua data yang disusun dengan format terorganisir. Yang ketujuh, siapkan laporan keuangan. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penyusunan laporan keuangan dari informasi yang tersedia dalam neraca lajur manufaktur. Laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Baik, berikutnya contoh neraca lajur perusahaan manufaktur. Dalam contoh neraca lajur manufaktur yang telah disajikan, kita dapat mengamati beberapa aspek yang mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan neraca lajur. Neraca lajur ini menunjukkan informasi detail mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pendapatan, dan biaya termasuk penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan semua transaksi dicatat sesuai periode akuntansi. Baik, dari pembahasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa neraca lajur perusahaan manufaktur tidak hanya digunakan untuk merangkum informasi dari berbagai akun, tapi juga memfasilitasi proses penyusunan laporan keuangan yang akurat melalui format kolom yang terstruktur. Keunikan neraca lajur manufaktur terletak pada detail biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang diperlukan dalam menghitung harga pokok penjualan, evaluasi efisien operasional, dan penetapan strategi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.